Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang tidak pantas untukmu. Kira-kira dirinya yang tidak pantas untukmu kayak bagaimana? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana pesan semesta, jauhi orang ini yang ada di sekelilingmu yang jahat, ya, atau dia tidak pantas bersamamu, ya. Kita lihat di kartu pertama di sini ada Ace of Swords, orang-orang yang tidak mau memperjuangkanmu, ya, orang-orang yang hanya janji-janji palsu. Iya sayang, kita akan nikah. Iya sayang, aku cinta padamu. Aku setia, padahal selingkuhnya banyak. Setiap tikungan ada, setia kan? Aku setia sayang kepadamu, padahal setiap tikungan ada. Setiap dia kesini ada, ke situ ada, digoda atau menggoda. Mengambang. Hanya bilang cinta, hanya bilang rindu, tapi itu semua hanya di mulut. Tidak mau memperjuangkan secara nyata. Hubungan digantung. Ya, kalau pasanganmu tidak tegas, bagaimana kalian nanti ke depannya? Ya, tidak mau memperjuangkanmu, ya bagaimana ke depannya? Nanti habis di tenaga, biaya, waktu, pikiran. Ya, apalagi saya lihat di sini sudah berkorban duit, perasaan, dengan harapan semu, yang nggak tahu ya jalani aja. Ada bahasa jalani saja. Jalani saja berarti dia bingung sendiri, mau bagaimana? Mundur salah, maju salah. Ini orang tidak tegas ini tidak pantas bersamamu, apalagi kalau dia pria ya. Pria harus tegas. Bagaimana dia mau memimpin kalau pelin-pelan? Nah ini, orang-orang yang tidak pantas bersamamu adalah orang-orang yang tidak memberikan kepastian atau menggantung, tidak mau memperjuangkanmu. Kita lihat lagi di sini, ada Queen of Cups, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, tidak memberikan nafkah. Maaf, bukan berarti saya suruh kamu cerai. Ya, itu urusan kamu. Tetapi di sini pesan semesta kepada kamu, ini orang-orang yang tidak jahat ini. Orang tidak memberikan nafkah ataupun menyakiti kamu. Ya, ataupun dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Entah sudah lahir, entah belum lahir. Ada beberapa yang saya lihat di sini, istrinya hamil sakiti secara langsung maupun tidak langsung. Dia pergi berselingkuh atau tidak mengakui anaknya, ataupun mungkin kondisinya dia menyakiti pasangannya saat hamil, ya. Ataupun anak sudah lahir pun ya biasa aja kayak bujang. Ya. Ada yang bilang Kak Ica jangan yang negatif-negatif. Loh, ini kan saya kasih prediksi untuk kamu supaya berjaga-jaga. Kalau kalau senang-senangnya terus, ya siapa yang tidak mau senang? Pasti semua mau senang. Cuman kan di sini untuk berjaga-jaga, bukan untuk menakut-nakuti. Kalau kamu rasa takut ya jangan dengar readingan saya gitu. Saya di sini ingat ya, tidak pernah berniat untuk yang negatif. Anda yang subscriber tahu ya. Maksud saya tuh kayak gimana?
Kalau paham ya, kalau vibrasi ya, ini cuman untuk memberitahukan kamu, mencerahkan kamu dari segi mental dan fisik juga. Kenapa saya bilang kalau kamu tertekan secara mental, fisikmu nggak akan bagus. Itu sudah pasti. Ya, tetapi semua keputusan kepadamu, bukan dari saya. Saya cuma bilang, ini pesan semesta, pesan Tuhan. Ya, untukmu melalui saya nggak kenal kamu. Kamu yang datang ke channel saya untuk mendengarkan, berarti ada tuntunan semesta. Isi hatimu, saya nggak menggerakkan hatimu. Semestalah yang menggerakkan hatimu. Berarti cara Tuhan supaya kita bisa bertemu di channel ini. Saya cuman alat, perantara. Ada yang bilang, Kak Ica khotbah ya? Wah, khotbah lagi. Ya mungkin seperti gitu. Untuk menceramahimu. Supaya kamu tercerahkan, supaya kamu pintar. Jangan bodoh-bodoh, memelihara kebodohan. Ya, saya tersakiti Kak Ica, tapi tetap aja di circle itu. Tapi itu kembali kepada dirimu, keputusanmu. Di sini saya cuma bisa memberikan saran yang terbaik untuk kesehatan fisik dan mental, terutama mental. Ya, bukan berarti kita bicara tentang Kak Ica itu nggak punya hati, bilang saya harus putus. Gitu akan agama ini. Saya nggak suruh kamu putus. Saya nggak suruh kamu bercerai. Saya nggak suruh kamu berpisah. Semua itu keputusan kembali pada kalian, bukan pada diriku. Ya, saya cuma kasih tahu bahwa ini orang yang tidak baik. Berarti kamu yang harus mengambil keputusan. Apakah tetap baper terhadapnya ataukah biasa aja walaupun bersama. Itu kan semua punya keputusan. Gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak cocok bersamamu ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sudah salah satu orang yang jahat untuk dirimu. Berdalil keluarga. Tapi kalau tidak ada tanggung jawab untuk keluarga, ya itu sama saja penjahat. Ya. Pinjam-pinjam duit nggak kembalikan itu orang jahat juga. Terselubung dengan kata pinjam. Padahal dia niat jahat untuk apa? Sama saja mau bahasanya mencuri karena dia tidak mengembalikan. Kalau ada yang pinjam uang tidak dikembalikan, sama saja orang itu mencuri. Kalau kamu tidak mengembalikan uang orang, kamu pinjam, ya sama saja kamu pencuri. Tapi berdalil apa? Pinjam uang, nanti saya kembalikan, tapi nggak ada niat kembalikan. Itu sama saja sudah mencuri, mengambil hak orang. Orangnya jadi pengemis lagi minta-minta. Ya. Jadi manusia-manusia tuh kadang-kadang itu bertopeng dengan alasan inilah, alasan itu, padahal maksudnya seperti gitu. Mau menghancurkan orang tetapi seolah-olah menjadi sahabat. Iya kan? Jadi harus waras gitu, harus pintar. Jangan terlalu mau ditipu dengan omongan gitu. Ya. Berikutnya di sini orang yang pemalas. Ya, orang yang pemalas. Kalau kamu terkoneksi dengan orang yang pemalas di sini, ya, hidupmu tuh tidak akan baik. Dimana kita tuh harus saling memberi, saling menerima. Bukan hanya memberi saja atau menerima saja. Tuh, di sini ada justice, harus seimbang. Kalau kita terkoneksi dengan orang pemalas, sama saja dia benalu. Dan kamu pun merasa, daripada ribut, mendingan biarin aja. Dan akhirnya kamu membenarkan kesalahannya. Jadi dia akan lebih malas lagi. Dan ini terjadi. Dibandingkan ribut Kak Ica. Ya sudah, terserah aja. Cuman saya bilang di awal, kalau kamu tidak tegas pada sesuatu, ya, apalagi sesuatu itu urgent dan memang harus ya ada kedisiplinan, tetapi kamu membiarkannya, ya ke depan akan kamu yang dipersulit. Contohnya, daripada ribut Kak Ica, biar udah saya yang kerja sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya membiasakan kemalasannya. Jadi dia orang pemalas dan membentuk karakter pemalas. Nah, ini orang yang pemalas ini lebih baik nggak usah dekat-dekat, ya. Ataupun ya setidaknya kamu harus tegas supaya dia bisa kerja, rajin, walau di rumah sendiri, ya. Karena ada beberapa yang merasa bahwa kok saya di rumah itu saya dijadikan seperti pembantu. Waduh, numpang mau leha-leha.
numpang tahu diri. Ini contoh ya, karena ada beberapa seperti gitu yang saya merasakan energinya, kok saya tinggal di rumah tanteku, kok saya jadi pembantu, kok saya tinggal di kakakku, kok saya seperti pembantu. Mendingan kerja sendiri, tinggal sendiri ngekos. Ya itu pilihan juga. Tetapi kalau kita numpang di orang, ya tahu diri. Kita harus kerja. Kalau tidak kerja ya kasih duit. Intinya kan gitu. Ataupun pasangan, wah pasanganku sudah capek cari uang, saya harus bantu dia dalam segi tenaga karena saya tidak punya duit. Nah itu harus mindsetnya dipakai. Jangan sudah nggak punya duit, nggak mau kasih tenaga, nggak mau kasih pikiran. Rezeki dari mana itu kalau seandainya seperti gitu, ya. Jadi jangan dengan orang-orang pemalas ini nggak usah dekat-dekat. Nanti apa? Ujung-ujungnya kamu ikut pemalas, sakit hati makan hati, ya. Dan di sini orang yang tukang gosip, ya. Saya merasakan di sini energi-energi orang tukang gosip tuh. Dimana dia berbicara, dia berteman, dia merangkul, tetapi berbicara yang negatif. Ya. Ini kayak the devil gitu ya. Iblis yang mana membisikkan yang negatif. Cerita kekurangan orang. Manusia memang kan kekurangan. Ya, tidak sempurna, maaf bukan kekurangan, tidak sempurna, ya. Jadi pasti ada yang kurang-kurang dari setiap manusia, mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu kan. Tetapi yang diungkit-ungkit kekurangan, padahal sudah tahu manusia nggak sempurna, tapi masih diungkit-ungkit kekurangan dari atau kejelekan-kejelekan orang lain gitu. Serasa dia paling benar, serasa dia paling sempurna, padahal sempurna itu milik Tuhan. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang tukang gosip, ya suatu saat nanti jangan kaget kalau kamu yang digosipkan gitu. Nah ini orang-orang tidak pantas untukmu, tidak pantas bersamamu. Karena apa? Pada saat kamu bersama dia berdalil sahabat, pada saat kamu tidak bersama dia, ya dia akan seperti iblis gitu. Dia akan cerita, ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Akhirnya kamu sakit hati lagi, iya kan? Ngapain punya banyak teman tapi zong gitu kan? Cari teman sevibrasi, 1, 2, 3 nggak apa-apa. Ya, nggak usah terlalu banyak dibandingkan kepala pusing, sakit, toksik semua. Dan ini terjadi. Ya, banyak yang saya lihat hanya mau uangmu, dekat-dekat karena mau uangmu, nebeng-nebeng, entah nebeng apapun, nebeng kendaraan, ya, atau karena nyontek, karena kamu pintar, dia mau nyontek aja, ataupun mungkin karena seks, ya, ataupun karena ya ingin happy aja, ya. Karena saya lihat di sini ada pergaulan teman tapi mesra. Ya, kenapa saya bilang seks? Karena sudah tahu dia punya pasangan, dia punya suami atau istri, tapi masih selingkuh gitu kan. Tapi nggak punya selingkuh ini ada hati ke hati, tapi seolah-olah kayak hubungan bebas saja gitu. Ya kalau pergi tidak kembali gitu, tanpa ada status. Nah ini ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya sama seperti tadi, hubungan menggantung, tidak mau memperjuangkanmu. Ya tuh orang yang hanya mau happy doang, tidak mau susah, tidak mau rugi. Karena di sini juga ada beberapa yang saya merasakan energi pasangan pun, atau ya orang-orang narcissistic personality disorder dekat dengan kamu, dimana ada keuntungan dari dirimu, dia dekat. Pada saat tidak ada, bye, saya mau mencari orang lain. Karena dia mau happy aja, dia tidak mau berjuang. Ya, carilah orang-orang yang memang betul-betul mau memperjuangkanmu, mau mencintaimu apa adanya. Ya. Tetapi jangan juga mendapatkan cinta yang palsu gitu. Ya. Seperti gini, aku cinta kamu, ya. Akhirnya kamu ingin anggap kamu ini kucing ya. Dia ingin kamu tuh ini dengan cinta. Jadi kamu ingin merebut itu cintanya, ya. Dengan berikan ini, berikan itu. Ujung-ujungnya kalau kamu lepas ini sapunya untuk meraih love nih ya, cinta-cintanya ini, ya kamu akan dimakan paus karena kamu akan jatuh. Ini siap. Dan ada yang seperti gitu. Ya. Kamu kasih uang, ya, kamu kasih semuanya ya yang ada pada dirimu untuk bisa mendapatkan hatinya. Kalau tidak putus, diancam-ancam. Kamu kasih berikan semuanya. Padahal kamu tidak tahu kamu terjebak dalam hubungan toksik, di mana dia akan peras kamu, habis itu ujung-ujungnya dia pergi juga meninggalkanmu kalau kamu sudah habis. Kalau kamu tidak mempunyai sumber daya. Tapi mengatasnamakan cinta, padahal sebenarnya ini orang-orang jahat. Makanya saya bilangnya hati-hati dengan orang-orang berdalil cinta ya.
Ataupun mungkin kondisinya di sini agama. Maaf, bukan saya bicara yang negatif, tetapi ini yang terjadi, realita. Kita mau mencari Tuhan, ya, lebih dekat dengan Tuhan, tetapi orangnya mengambil keuntungan pribadi dari agama. Apapun itu ya, yang pastinya agama. Kamu bisa menjabarkan sendiri. Tidak semua, tetapi kebanyakan. Ya, kalau mau dibilang 70%. Ataupun mungkin kondisinya, iya saya bersyukur, saya ini. Menciptakan kesan bahwa dia itu agamais, ngaku-ngaku spiritual, ngaku-ngaku religi, ngaku doang, hatinya busuk. Ya, cuman casing doang, pergi rajin ibadah, ya. Padahal yang dia lakukan juga menyakiti orang, menyakiti sesama. Nah itu ada seperti gitu. Untuk bisa menyembunyikan kebusukannya, dia berdalil agama supaya kelihatan agamais, orang baik gitu. Supaya dia mencerminkan atau pencitraan dia bagus di publik. Wah, tidak mungkin dia melakukan begitu. Dia rajin ibadah kok, rajin sholat. Ya, tapi ada seperti gitu. Ya, untuk menciptakan karakter baik di masyarakat. Padahal sebenarnya dia lagi menutupi kebusukannya dengan cara lebih kalau dibilang ya itu ditutupi dengan agama itu, ditutupi dengan religi, tapi ngaku saja, hatinya tidak. Ya, dan di sini tukang bully. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang tukang bully, ya siap saja hidupmu tidak akan bagus. Ya, seolah-olah kamu itu dicintai, ya, ini di sini ada the lovers, dicintai, tapi tidak gitu. Karena kalau orang mencintai itu tidak mungkin dia membuli, pasti dia akan menyayangi. Ya, ada yang bilang kalau dibilang itu hanya cuman guyonan, kamu terlalu sensitif deh. Ya, saya sayang kamu kok, saya cinta kamu kok, saya berteman dengan kamu gitu. Seolah-olah kayak tidak biasa aja, kayak macam biasa aja guyon-guyon. Macam contoh ya, wah, bahasa kasar gitu, wah anjay, atau bahasa apa ya, pokoknya yang negatif-negatif lah, ya. Tapi seolah-olah diplesetin gitu, supaya terkesan bahwa bercanda, padahal dia sudah menghinamu. Itu salah satu orang-orang yang sebenarnya tidak perlu dekat-dekat kamu. Kenapa? Karena kamu nanti akan ikut lagi. Wah, dia kemarin bilang saya gitu, saya juga bilang saja gitu. Dan itu menjadi kebiasaan, seolah-olah itu sudah kata-kata bagus. Padahal sebenarnya itu satu penghinaan, satu dosa buat manusia yang mana sudah merendahkan manusia lain. Dengan berdalil apa lagi? Ya guyon. Ya itu, bahasa-bahasa begitu ya. Cuman sensitif amat sih, cuman bercanda doang. Padahal secara tidak langsung memang dia sudah menjatuhkan derajat kamu. Nah ini, ya. Dan yang terakhir saya lihat di sini orang yang egois, mau bebas ya, the world, dimana santai bae, tidak punya rasa iba, tidak punya empati, pokoknya mau bebas merdeka dia, ya. Jadi kalau dia sudah salah ya sudah, biarin aja, saya tidak mau minta maaf. Sudah salah, udah, saya tidak mau introspeksi diri, pokoknya jadi diri sendiri tetapi membenarkan kesalahan dia. Jadi dengan orang-orang yang seperti begini tidak mau diatur, tidak mau mendengarkan nasihat, terus pembangkang, ya, maunya dari dirinya saja, berarti nggak usah dibandingkan kamu makan hati nanti. Ya, tekanan jiwa, apalagi kalau bicara dengan pasangan ya. Saya lihat di sini tekanannya banyak pasangan ya, tetapi ya saya tidak suruh kamu untuk berribut, saya tidak suruh kamu untuk berpisah, ya. Cuman saya bilang mereka itu tidak cocok untukmu. Makanya sebelum ini edukasi buat anak-anak yang atau netizen yang belum menikah, ya, bahwa ini ciri-ciri orang tidak baik. Kalau yang sudah nikah ya terima takdirmu, terima nasibmu. Itu kan pilihanmu di masa lalu. Jadi nasibmu keputusanmu saat ini menentukan nasibmu di masa depan. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk juga ke yang belum menikah atau yang ya pembelajaran aja. Seperti gitu, supaya kamu lebih berhati-hati. Karena kalau kamu salah ambil keputusan, nasibmu juga ya seperti begitu nantinya, akan mumet, stres. Ya, jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Jangan tergiur, jangan terlena, jangan terbuai dengan
rayuan gombal, mulut manis, ya, ataupun janji palsu. Nah itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, bahwa orang-orang ini tidak pantas bersamamu. Oke, kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiak. Untuk inisial di sini ada V, W, U, H, A, J, E, Q, S, G, P, C, S, D, Y, K, C-nya double, energinya up, O, N, M, dan ada huruf L. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan V, W, U, H, A, J, E, Q, S, G, P, C, S, D, Y, K, C, O, N, M, dan L ya. Oke, kita lanjut ke koneksi dari zodiak. Untuk zodiak di sini ada Taurus, Libra, ada juga Sagittarius, ada Capricorn, Cancer, ada Leo, ada bintang Aries, Aquarius, Scorpio, dan Taurus. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Taurus, Libra, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Leo, Aries, Aquarius, Scorpio, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.